sukacita bisa ada di tempat ini, Bapak Ibu. Ini adalah kali pertama ya saya berkhotbah di Gereja Mawar Sharon, Surabaya Timur. Saudara, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh host, bahwa minggu ini, sepanjang minggu ini, dari ibadah 1 sampai ibadah kelima, kita akan fokus berbicara mengenai connect group atau tentang komunitas. Ini adalah, nggak tahu apakah ada judul-judulnya? Oke, ya kali ini saya ada 5 judul, tapi yang hari ini, yang ibadah ini saya memberikan judul bertahan hingga akhir. Coba kita buka firman Tuhan sama-sama di 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Saudara, di sini ada peringatan Tuhan, peringatan Alkitab mengenai keadaan manusia di akhir zaman. Kita akan baca beberapa ayat. Coba kita buka sama-sama 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Lalu apa yang terjadi pada hari terakhir selain akan datang masa yang sukar? Ini yang terjadi. Coba kita buka Matius 24 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Matius 24 ayat 9 sampai 10. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan perhatikan, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Saudara, ayat-ayat Alkitab yang kita baca ini itu sudah ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu, sudah ribuan tahun yang lalu, menubuatkan tentang keadaan di akhir zaman. Di akhir zaman akan tiba, akan muncul masa yang sukar, lalu di kitab Matius dikatakan akan ada banyak orang yang murtad. Katakan murtad. Coba kita lihat satu ayat lagi, saudara. 1 Timotius 4 ayat pertama. 1 Timotius pasal yang keempat, kita baca di ayat pertama. Yang pagi hari ini bersemangat katakan amin. Yes. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan, apa saudara? Murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Saudara, ini keadaan di akhir zaman, ada sebuah warning, bahkan Roh Kudus sendiri mengatakan dalam Timotius, ya, Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, saudara, ayat ini ditulis itu kurang lebih 2000 atau 2000 tahun yang lalu, mengatakan di waktu kemudian akan ada orang yang murtad. Menurut Anda ini bicara di zaman di mana kita hidup loh, saudara. Dan kalaupun hari ini kita nggak mengatakan bahwa ini masih belum akhir zaman Pastor Fuji, saudara, di masa kita hidup, kita ini nggak hidup selamanya. Bisa jadi ini sebuah peringatan bagi kita, orang-orang Kristen, khususnya yang hidup di akhir zaman, saudara, bahwa kita semua ini punya potensi untuk murtad atau meninggalkan Tuhan. Kita nggak boleh berkata, aduh Pastor Fuji nggak mungkin, saya nggak mungkin murtad. Saya sudah sejak kecil sudah jadi Kristen. Saya nggak mungkin meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, satu kali murid Yesus yang bernama Petrus itu juga pernah mengatakan hal yang sama. Ketika Yesus memperingatkan Petrus bahwa nanti domba-domba ini akan tercerai-berai. Ketika gembalanya itu Yesus itu akan ditangkap. Lalu Petrus berkata, Tuhan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkanmu. Sekalipun yang lain ini goncang imannya, aku sekali-kali tidak. Petrus berkata demikian loh. Aku sekali-kali tidak. Makanya hari ini kita nggak boleh, pelajarannya adalah kita nggak boleh berkata, aku nggak bakal meninggalkan Tuhan. Aku nggak mungkin meninggalkan Tuhan. Bahkan Petrus berkata menambahkan, bahkan aku rela mati bersama denganmu. Dengan kata lain, kalau ada orang ingin membunuhmu Yesus, aku siap mati bersamamu. Langkahi dulu mayatku. Ya, kalau ada orang mau menangkapmu, langkai dulu mayatku. Itu Petrus, saudara.
Dan kita tahu Petrus ujungnya gagal. Ternyata Petrus pun itu bisa menyangkal Yesus. Hari ini Anda dan saya, kita ini punya potensi untuk bisa meninggalkan Tuhan atau murtad. Khususnya bagi kita yang di akhir zaman. Nah itulah sebabnya saudara, di dalam Ibrani pasal yang ke-10, ada 2 nasihat dari penulis kitab Ibrani, khususnya di pasal 10, inilah yang menjadi modal untuk orang Kristen yang ada di akhir zaman. Modal untuk kita ini bisa hidup di akhir zaman. Coba kita buka sama-sama Ibrani pasal yang ke-10 ayat 20 sampai ayat 25. Ayat 20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22, karena itu, yang pertama, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sampai sini. Yang pertama, saudara, nasihat dari Ibrani 10 adalah marilah kita menghadap Allah. Katakan menghadap Allah. Jadi modal kita untuk kita ini bisa hidup di akhir zaman, di tengah peringatan Tuhan bahwa di akhir zaman akan ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Yang pertama adalah nasihatnya adalah kita perlu melekat kepada Tuhan. Katakan melekat. Kita nggak mungkin melekat kalau kita nggak mendekat terlebih dahulu. Ada amin? Saudara, di akhir zaman ini kondisi nggak akan makin mudah. Sekalipun hari ini kita bisa bernafas lega karena pandemi ini berangsur-angsur berlalu, saudara. Tapi dunia ini menuju akhir zaman ini, keadaan itu makin sukar. Hidup di zaman sekarang dengan hidup di zaman mungkin 10, 30, 20, 30 tahun yang lalu mungkin berbeda. Karena apa? Tantangannya juga berbeda. Itulah sebabnya hari-hari ini kalau kita nggak betul-betul mendekat kepada Tuhan, kita nggak mungkin bisa punya ketenangan. Makanya Alkitab berkata, ya hanya dekat Allah saja aku ini tenang. Gampang kok, saudara. Anda bisa tahu bahwa Anda ini dekat sama Tuhan atau tidak adalah ini. Kalau Anda itu semakin menjauh daripada Tuhan, level atau tingkat stres dalam hidup Anda akan tinggi. Makanya tidak sedikit orang itu akhirnya depresi, gitu ya, atau kena serangan panik, atau yaitu punya serangan panik, tertekan hidupnya. Karena apa? Memang menghidupi kehidupan di akhir zaman ini memang tidak mudah. Itu sebabnya kita perlu mendekat kepada Tuhan. Katakan amin. Nah masalahnya hati kita ini punya potensi untuk menjauh dari Tuhan. Sekalipun Anda datang kebaktian, saudara, Anda datang kebaktian, itu tidak menjamin bahwa hati Anda itu mendekat kepada Tuhan. Orang yang mau mendekat pasti datang kebaktian. Katakan amin. Tapi orang yang kebaktian belum tentu hatinya itu mendekat. Makanya di zaman Yesus itu pernah menegur orang Farisi. Kamu itu memuliakan Tuhan dengan bibirmu, padahal hatimu menjauh daripadaku. Engkau datang ke rumah ibadah, engkau memuji Tuhan, tapi itu semua hanya lip service, padahal hatimu itu menjauh daripadaku. Saudara, makanya orang yang datang kebaktian, saudara, nggak jaminan orang itu mendekat kepada Tuhan. Tapi orang yang mendekat pasti kebaktian. Katakan amin. Kita perlu mendekat sama Tuhan hari-hari ini. Karena itu modal kita. Karena hidup di akhir zaman nggak makin mudah. Salah satu modal atau kekuatan untuk Anda tetap setia sampai akhir, bertahan sampai akhir, adalah kalau Anda menjaga terus kedekatan Anda dengan Tuhan. Bapak Ibu, tidak peduli sedekat apa Anda dengan Tuhan hari ini, Anda masih bisa lebih dekat lagi dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan merasa puas. Saudara, ada satu gereja
yang ditegur Tuhan di dalam kitab Wahyu, namanya itu Laodikia. Katakan Laodikia. Kenapa gereja ini ditegur? Karena di Laodikia itu dikatakan dia itu tidak dingin juga tidak panas. Dan kalau Anda baca, ternyata penyebab mereka itu tidak dingin dan tidak panas, yaitu alias suam-suam kuku. Karena mereka itu berkata, aku kaya. Aku telah memperkaya diriku, aku tidak kekurangan apapun. Jadi orang yang sudah mulai suam-suam kuku, itu bisa loh tetap datang kebaktian. Tapi hatinya sudah mulai menjauh. Kenapa penyebabnya? Karena dia sudah merasa cukup. Kita nggak boleh merasa cukup. Katakan amin. Sekalipun hari ini Anda sudah dekat sama Tuhan, jangan merasa cukup. Karena once kita merasa cukup, kita akan menjadi suam-suam. Ya, once kita ini merasa sudah cukuplah, aku ini sudah pelayanan, aku bahkan sudah pemimpin, sudah cukuplah aku ini mendekat dengan Tuhan. Ya, sudah cukup. No. Once kita ini merasa cukup, detik itu kita menjadi suam-suam, Bapak Ibu. Nah, hari ini make sure, saudara, kita nggak boleh merasa cukup. Kita harus terus mendekat sama Tuhan. Ada amin, saudara. Nah, masalahnya begini, ada banyak orang Kristen itu menjaga jarak aman dengan Tuhan. Katakan menjaga jarak aman. Ya, kenapa? Simple. Karena untuk semakin dekat sama Tuhan, ada banyak hal yang kita harus lepaskan. Katakan lepaskan. Makanya orang banyak jaga jarak aman. Nggak mau terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh bahaya nih. Kita nggak dapat berkat nih kalau terlalu jauh sama Tuhan. Tapi kita juga nggak mau terlalu dekat. Kenapa? Sama-sama berbahaya. Kalau terlalu dekat, kita tahu semakin kita dekat sama Tuhan, ada banyak hal dalam hidup kita yang nggak berkenan, itu kita harus lepaskan. Nah, masalahnya, saudara, untuk kita melepas kadangkala itu nggak gampang. Karena apa? Karena kita masih sayang. Mungkinkah itu kebiasaan-kebiasaan tertentu? Mungkinkah itu sikap-sikap tertentu? Mungkinkah itu sebuah dosa yang kita masih sayangi? Itu adalah penghalang dan beban untuk kita dekat sama Tuhan. Nah, itulah sebabnya, saudara, Paulus itu mengerti rahasia ini. Dia itu mengejar Tuhan. Sampai-sampai dia ada dalam sebuah titik. Dikatakan begini, saudara. Segala sesuatu yang dulu aku anggap keuntungan, berarti kalau itu keuntungan berarti itu sesuatu yang berharga. Ada amin? Semua yang dulu aku anggap keuntungan, sekarang aku anggap sebuah kerugian. Dan aku melepas semuanya itu, katakan melepas. Supaya aku memperoleh Kristus, karena pengenalan akan Yesus Kristus lebih mulia daripada segala sesuatunya. Saudara. Nah, saya punya jam tangan nih, ya. Misalnya, kalau jam tangan saya ini saya lepas, gampang nggak? Anda punya jam tangan tiba-tiba Anda lepaskan, gampang nggak? Nggak mudah, saudara. Kecuali satu, kalau Anda tawari saya ada jam tangan yang 100 kali lipat lebih mahal dari jam ini, maka dengan gampang saya akan lepas. Misalnya ini omong kosong ya, harganya misalnya ini 10 juta misalnya. Gitu ya. Lalu Anda datangi saya, bawa jam tangan yang harganya 1 juta. Tolong lepasin jammu. Saya lepas nggak? Nggak bakal. Kecuali kalau Anda datang bawa jam tangan harganya 1 miliar, langsung saya dengan 1 detik gampang saya akan lepas. Nyoh gitu ya. Nih, kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih berharga, katakan amin. Kenapa Anda nggak lepaskan dosa? Kenapa Anda masih sayangi dosa? Karena Anda tidak mengerti ada sesuatu yang lebih berharga daripada dosa. Karena Anda belum menemukan sesuatu yang lebih berharga. Kenapa Anda hari ini cinta uang? Hidup Anda masih ke gereja tapi hatimu condong ke uang. Uang adalah segalanya bagi Anda. Sederhana. Saudara, karena Anda merasa uang itu lebih bernilai daripada Tuhan.
Itu sebabnya Anda nggak mampu ngelepas. Betul atau betul? Ujiannya ini loh saudara. Ada satu momen saudara, kami hamba Tuhan ini kami dicukupi ya. Kami nggak minta-minta, kami dicukupi, kami bukan orang yang punya segalanya. Pernah beberapa tahun yang lampau ini sudah lama, di tabungan kami itu kami nabung untuk waktu itu untuk biaya. Saya lupa itu biaya, pokoknya saya itu sering diuji sama Tuhan. Ya untuk melepaskan jumlah tabungan kami. Waktu itu kami nabung untuk biaya anak kami mungkin, anak masuk uang sekolah, uang pangkal dan sebagainya begitu ya. Di tabungan kami itu kami nabung, ngirit-ngirit, nabung terkumpul 10 juta. Gitu ya. Waktu pulang pelayanan, waktu masih di pesawat, Tuhan itu kasih dorongan kayak ada impresi untuk saya menabur kepada seorang hamba Tuhan. Saya waktu dapat itu tabur, rasa-rasanya mau saya tengking, mungkin ini bukan dari Tuhan. Dan nominalnya 10 juta itu yang ada di rekening itu. Waktu saya dijemput sama istri saya, lalu istri saya dalam perjalanan ngomong hal yang sama. Nanti sebentar lagi hamba Tuhan ini kita akan ulang tahun, lalu kok saya terdorong untuk taburin semua uang yang ada di tabungan itu 10 juta itu ke hamba Tuhan ini. Saya di situ langsung kaget, saudara. Nah, disinilah letaknya, saudara. Mana yang lebih berharga? Saudara, saya mau tanya, bergantung sama Tuhan itu enak apa enggak enak? Siapa yang ngomong enak? Siapa yang ngomong gak enak? Ini pertanyaan jebakan memang. Bergantung sama Tuhan itu bagi daging kita gak enak. Why? Suruh melepas 10 juta, setelah itu nanti anakku masuk sekolah pakai duit apa? Ini kalkulasinya gimana ini? Tapi ketika saya cemplungin 10 juta, sepenuhnya saya bergantung sama Tuhan. Tuhan gak tahu ini, anakku sekolah apa enggak ini. Itu seperti naik roller coaster. Nah begitu pula, kalau kita ini semakin dekat sama Tuhan, saya gak ngomong Anda semakin dekat, Anda harus jual semua milik Anda, tidak. Tapi ada hal-hal tertentu dalam hidup Anda gak mungkin bisa lebih dekat sama Tuhan, kalau Anda tidak lepaskan. Katakan amin. Makanya, apa saja hal itu adalah sesuatu yang mungkin menghalangi Anda untuk Anda bertumbuh. Itu mungkin sebuah sikap hati, sebuah kebiasaan, itu mungkin sebuah berhala dalam hati Anda, dan itu yang menghalangi Anda untuk makin dekat. Nah padahal untuk hidup di akhir zaman, kita harus semakin dekat sama Tuhan, katakan amin. Kenapa? Ini alasannya, coba kita baca sama-sama di Ibrani 4 ayat 16. Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-16. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri, katakan menghampiri. Menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ada amin. Jadi ternyata, saudara, kasih karunia itu letaknya ada di tahta Allah, namanya tahta kasih karunia. Kita ini membutuhkan Tuhan, kita ini butuh yang namanya anugerah atau kasih karunia, katakan amin. Kita gak mungkin bisa jalani kehidupan di akhir zaman ini tanpa Tuhan. Anda pasti akan stres, Anda pasti akan depresi tanpa Tuhan. Tanpa Anda mendekat sama Tuhan, Anda pasti akan jauh dari kasih karunia. Itu sebabnya jangan gagal menerima anugerah. Semakin Anda mendekat sama Tuhan, saudara, semakin Anda dekat, Anda akan menemukan rahmat dan kasih karunia yang Anda butuhkan untuk menghidupi kehidupan di akhir zaman ini. Katakan amin. Nah sekarang kita kembali ke Ibrani yang ke-10, saudara. Ibrani 10 tadi kita baca sampai ayat 24, sampai ayat 23. Nah coba kita baca ayat 24 sampai ayat 25. Ayat 24 dimulai dengan kata-kata dan. Berarti ini adalah modal yang kedua. Modal pertama kita harus mendekat kepada Tuhan untuk hidup dalam akhir zaman. Modal yang kedua dikatakan dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.
Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat 24 itu dimulai dengan kata dan. Yang pertama dikatakan marilah kita menghampiri Tuhan, menghadap Allah. Ayat 24 dikatakan dan marilah kita saling, katakan saling. Saling memperhatikan, gitu ya. Lalu saling mendorong, saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lalu di tengah-tengahnya ada kata-kata begini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Jadi kalau yang pertama, modal kita untuk hidup di akhir zaman supaya kita bertahan sampai akhir adalah kita mendekat sama Tuhan. Modal yang kedua adalah kita mendekat kepada komunitas. Katakan komunitas. Alkitab itu katakan begini loh. Dan marilah kita saling memperhatikan. Saling mendorong. Ada kata saling. Dan saling menasihati menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Jadi ada kata salingnya. Nah lalu dikatakan di tengah-tengahnya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Saudara, bayangan kita waktu dulu saya baca ayat ini, oh jangan kita menjauhkan diri dari kebaktian-kebaktian atau ibadah-ibadah raya seperti ini, betul ya? Itu memang betul, tapi separuh kebenaran. Ternyata lebih tepatnya kata ibadah di situ itu lebih tepatnya adalah komunitas ternyata. Karena konteks di zaman itu, saudara, satu kali ada seorang pendeta, mereka itu menemukan di reruntuhannya gereja-gereja mula-mula itu terdapat sebuah kayak ruang-ruang doa kecil yang itu hanya muat terisi itu 6 sampai 12 orang. Itulah gereja. Gereja itu di zaman itu bukan gedung gini lalu ada mimbarnya, podiumnya. No. Itu baru nanti ketika gereja itu masuk pada abad tertentu baru ada podium lalu kita bisa khotbah begini. Tapi gereja mula-mula itu, saudara, mereka itu berkumpul di dalam komunitas-komunitas sekalipun mereka juga punya perkumpulan yang di bait Allah, tapi mereka itu berkumpul secara bergilir dalam kelompok-kelompok kecil di rumah masing-masing. Katakan amin. Jadi ternyata kata pertemuan-pertemuan ibadah itu lebih tepatnya bukanlah sekedar kebaktian raya seperti ini, tapi juga merupakan sebuah komunitas. Katakan amin. Karena apa? Di dalam kebaktian seperti ini, saudara nggak bisa mempraktekkan saling memperhatikan, saling menasihati, itu nggak bisa. Karena khotbah ibadah kebaktian raya seperti ini, itu satu arah. Katakan satu arah. Ya, Anda nggak bisa ada saling menasihati, saling mendorong dalam kasih, saling saling melengkapi dan lain sebagainya. Gak ada yang namanya gaya hidup saling di dalam ibadah raya seperti ini. Loh, kalau gitu Pastor Fuji, kita nggak perlu ibadah onsite begini dong. Enggak, saya nggak ngomong begitu. Saudara, Anda perlu datang ibadah onsite seperti ini. Kenapa? Karena di dalam ibadah seperti ini, itu ada impartasi visi, ada suara gembala, ada makanan rohani. Makanya gereja mula-mula itu mereka juga berkumpul dalam bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, berkumpul dalam bait Allah, tapi mereka juga berkumpul di dalam kelompok-kelompok kecil. Katakan amin. Karena dalam kelompok kecil terjadi interaksi dua arah. Katakan dua arah. Makanya kita itu bisa saling menasehati, saling saling melengkapi, saling mendorong dalam kasih. Katakan amin. Saudara. Nah, ini adalah hal yang kedua yang Alkitab nasihatkan. Nah, kenapa komunitas itu penting? Saudara, begini. Menurut Anda, komunitas itu hidup dalam sebuah komunitas kecil atau kelompok kecil, menurut Anda itu adalah pilihan atau kebutuhan? Saudara,
Alasan kenapa beberapa orang merasa bahwa di dalam kelompok sel atau kelompok kecil, komunitas, itu nggak penting. Karena ternyata bagi mereka itu adalah sebuah pilihan. Kalau aku merasa suka, ya udah aku join. Tapi kalau aku merasa nggak suka atau merasa nggak terlalu nyaman, aku nggak perlu join. No. Saudara, ikut dalam kelompok sel itu seperti begini loh. Anda tiap hari pasti makan, katakan amin. Karena makan itu kebutuhan, bukan hanya pilihan. Nggak ada orang ya ngomong begini, 1 bulan ini aku merasa nggak mood untuk makan, nggak ada. Saudara, Anda setiap hari pasti makan, kecuali kalau Anda puasa, memilih untuk berpuasa. Karena makan itu kebutuhan untuk melanjutkan hidup, Anda perlu makan. Katakan amin. Nah, komunitas itu sebetulnya bukanlah pilihan. Komunitas itu sebuah kebutuhan. Alasan yang pertama, karena di dalam komunitas kita itu bisa saling menjaga. Di dalam komunitas itu adalah tempat untuk saling menjaga. Katakan amin. Saya itu mengamati ya, kalau dalam retreat atau KKR, ya itu biasanya kalau retreat atau KKR itu luar biasa. Banyak orang itu maju, ngalami pemulihan gitu ya. Orang itu bisa dilepaskan dan lain sebagainya. Tapi 90% dari orang yang ikut KKR atau maju altar call, ikut retreat, ternyata mereka kembali kepada dosa lama atau kehidupan lama. Setelah diselidiki, mereka yang kembali kepada kehidupan lama, itu adalah ternyata mereka adalah orang-orang yang ikut KKR, ikut kebaktian, ikut retreat, tapi mereka dalam perjalanan rohaninya berjuang sendiri alias lone ranger. Mereka tidak terhisap dalam komunitas. Nah, itulah sebabnya sebagian besar orang-orang yang tidak berkomunitas, kerohaniannya akan kembali kepada kebiasaan lama. Makanya orang yang ikut CG itu bukan hanya sekedar kita bagi hidup, tapi kita ini punya tanggung jawab untuk menjaga satu sama lain. Katakan amin. Karena daging kita itu inginnya untuk apa? Meninggalkan Tuhan. Yang dulunya Anda berjudi, lalu Anda datang KKR, Anda datang ibadah, lalu Anda sadar bahwa Anda ditemplak. Anda tinggalkan, oke, aku gak lagi berjudi. Coba ya Anda jalani 6 bulan. Anda gak usah ikut, Anda datang aja kebaktian, tapi gak perlu ikut komunitas. Lama-lama bisa kembali lagi judi. Kenapa? Karena Anda lone ranger. Itu seperti pisang yang keluar dari sisirnya siap untuk dikuliti. Nah, dari situlah serigala itu akan memangsa domba-domba yang keluar dari kawanan. Bapak Ibu. Nah, itulah sebabnya jangan remehkan kuasa dari komunitas. Ada amin, saudara? Kita ini butuh berkomunitas. Karena di dalam komunitas itulah, kalau di dalam gereja kita menamakannya itu namanya connect group. Ini bukan program loh, saudara. Connect group itu bukan program gereja. Itu bukan program. Connect group itulah inti dari gereja. Program itu bisa ada dan tidak. Tapi kalau inti itu harus ada. Karena itulah gereja, katakan amin. Gereja itu bukan ini loh. Ini ibadah minggu, gereja Mawar Sharon. Tapi gereja sesungguhnya adalah sebuah keluarga, ada amin. Nah, inti terkecil dari sebuah gereja itu adalah komunitas. Anda perlu terhisap dalam komunitas. Karena di tempat itu Anda saling menjaga. Saudara, ada yang namanya burung angsa, itu kalau terbang itu bisa mencapai 5.000 kilometer. 5.000 kilometer itu ya Anda bayangkan aja dari Jakarta sampai Banyuwangi itu kurang lebih ya mungkin 1.000 kilometer ya. Jakarta Banyuwangi itu 1.000 kilometer. Nah itu 5 kalinya. 5 kalinya Jakarta Banyuwangi itu 5.000, berarti itu bisa dari Sabang mungkin sampai Merauke, lebih lagi mungkin ya. 5 kalinya 5.000 kilometer. Sekali terbang, saudara. Kenapa?
Karena ternyata mereka itu membentuk komunitas, lalu mereka itu membentuk formasi namanya formasi huruf V. Ternyata diselidiki, seekor burung itu nggak mungkin bisa mencapai 5.000 kilometer. Tapi gara-gara mereka membentuk huruf V, mereka itu bisa mencapai 5.000 kilometer. Kenapa? Karena mereka yang di depan, karena mereka itu mereka itu nggak kena anginnya itu loh. Hambatan anginnya itu terbelah gara-gara huruf V itu. Itulah sebabnya mereka bisa terbang lebih ringan menghadapi angin yang ada. Mereka lebih jauh dan mereka itu bisa bergantian. Yang depan sendiri sampai satu titik akan ganti ke belakang. Dan kalau ada satu yang jatuh, maka akan beberapa orang itu akan ikut turun, ya, mendampingi sampai dia itu bisa terbang lagi. Lalu mereka akan terbang, lalu bergabung kepada komunitas yang lebih besar. Itu ciri-cirinya burung yang membentuk formasi V itu, saudara. Burung bangau itu, saudara. Saya nggak ngerti lebih tepatnya apa, tapi itu sebangsa burung bangau formasi V itu. Kita butuh hidup dalam komunitas. Untuk kita bertahan sampai akhir, kita perlu merapat kepada komunitas. Ada amin. Kenapa, saudara? Karena di tempat itu, kita ini dijagai. Dan kita ini bukan hanya dijaga, kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga saudara seiman kita di dalam komunitas. Jadi ketika Anda ikut dalam CG, bukan hanya sekedar Anda itu cuman saling berbagi, sharing-sharing. Itu bagus, tapi lebih dari itu Anda harus memikul sebuah tanggung jawab untuk Anda menjaga saudara seimanmu. Nah, sekarang saya mau tanya, berapa banyak di antara Anda sudah ikut CG? Bisa angkat tangan. Yang sudah ikut CG. Nah, yang belum angkat tangan, saya dorong Anda bisa ikut CG. Ya, gimana caranya? Simple. Ya, bisa dimunculkan. Anda bisa buka handphone Anda. Ya, lalu Anda bisa langsung arahkan ke sini. Ya. Nah, akan keluar. Anda langsung aja masuk di sini. Kok saya cancel. Nah, Anda bisa masuk, daftarkan diri Anda. Kalau Anda tahu bahwa ini kehendak Tuhan, Anda perlu lakukan. Katakan amin. Karena Anda nggak bisa bertahan. Saudara, kalau Anda menjadi lone ranger, kita ini butuh orang lain. Yesus pun di muka bumi ini, Yesus itu datang bukan hanya mati di sorga, mati bagi kita. Turun dari sorga ke bumi bukan hanya mati. Tapi Yesus itu memuridkan murid-muridnya. Yesus membentuk kelompok-kelompok kecil untuk memuridkan murid-muridnya. Katakan amin. Karena Yesus tahu kekuatan dari komunitas. Nah, Anda bisa daftarkan diri Anda. Boleh nggak saya ingin memberikan sambutan bagi Anda yang belum ber-CG. Bagi Anda yang sudah ikut CG, boleh nggak saya undang Anda bangkit berdiri bersama-sama? Yang sudah saja. Oke, jangan bohong loh, nanti bohong gara-gara ini berdosa. Oke, boleh nggak Anda menjadi kepanjangan tangan dari kami? Kita dalam hitungan ketiga, kita mau sorakan welcome home buat mereka. Lalu mungkin para petugas bisa siapkan kartu welcome home-nya, diberikan kepada mereka-mereka ya yang masih duduk. Ini adalah bentuk undangan terbuka dari kami untuk Anda bisa ikut dalam komunitas. Saudara, Anda siap seluruh jemaat Tuhan? Oke, dalam hitungan ketiga, ya Anda bisa ambil posisi Anda, jangan hadap ke saya, tapi ambil posisi ke orang-orang yang masih duduk. Ya, dalam hitungan ketiga kita akan sorakan, kita akan berikan salam ala Gereja Mawar Sharon. Welcome home, ini akan menjadi undangan terbuka untuk mereka bisa join di dalam komunitas. Ready? Siap? Dalam hitungan ketiga, yang semangat ya. Kalau menyambut jiwa baru atau orang-orang yang belum bergabung dalam CG harus semangat. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kurang semangat, satu lagi, 1, 2, 3. Lebih semangat lagi, 1, 2, 3. Welcome home. Haleluya.
Bolehkah jadi kepanjangan tangan untuk memberikan form Connect Me kepada mereka-mereka yang masih duduk? Ya, kalau nggak keberatan juga, saudara, oke, saya akan berikan waktu terlebih dahulu sampai semuanya mendapatkannya. Thank you, welcome home. Oke, saya akan memberikan waktu. Semua sudah terima? Yang sudah duduk sudah terima? Terima kasih, thank you. Oke, sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Anda boleh duduk kembali. Nah, alasan kedua, kenapa kita butuh komunitas? Karena komunitas adalah tempat pembentukan karakter. Bapak Ibu, saudara, karakter gak terbentuk lewat kebaktian loh. Beneran. Tapi justru dalam komunitas lah, karakter kita ini bisa terpahat, katakan terpahat. Alkitab itu berkata, saudara, panggilan kita sebagai orang percaya adalah kita menjadi serupa dengan Yesus. Itu adalah goal dari kerohanian kita. Kalau ada gereja gak punya goal menjadi serupa dengan Yesus, miss the point. Ya, gereja itu bukan cuma sekedar kita ini berkebaktian, no, tapi ujungnya adalah kita ini diubahkan dari hari ke hari menjadi serupa dengan Kristus. Katakan amin. Nah, tempat yang terbaik untuk kita ini bisa diubah menjadi serupa dengan Yesus, itu bukan di kebaktian. Di kebaktian kita terima firman, kita terima impartasi, kita terima pelayanan, kita dilegakan oleh hadirat Tuhan, kita menerima jawaban solusi. Tapi karakter kita itu justru akan terbentuk di dalam komunitas. Ada amin. Kenapa saudara saya berkata demikian? Makanya pernah gak Anda baca Alkitab berkata di kitab Amsal, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Saudara, kenapa komunitas itu tempat di mana karakter kita terpahat? Saudara, menajamkan itu tidak selalu konotasi atau tidak selalu negatif. Di dalam komunitas lah kita ini bisa yang namanya dimuridkan secara langsung. Ada amin. Di dalam kebaktian, kalau pendeta khotbah, saudara sekalian, saudara percaya apa-apa, amin, amin. Pasti kebanyakan akan angguk-angguk kepala, betul ya? Nah, biasanya pendeta terkecoh. Ini jemaat mengerti semua nih. Nah, pernah saya juga terkecoh, ada orang angguk-angguk begitu ya. Tapi begitu saya ngobrol one on one, dari apa yang dia katakan, saya coba mendengar, ternyata ketahuan. Waktu dia ngomong, dia bicara, lalu bisa dilihat dari apa sudut pandangnya bagaimana, kelihatan bahwa orang ini sebetulnya belum mengerti apa-apa. Dan itu hanya bisa terdeteksi lewat apa saudara? Lewat pemuridan secara langsung. Anda tidak akan mungkin akan mengalami Anda dimuridkan secara langsung kalau Anda tidak terhisap dalam komunitas. Saudara, 90% mental block dalam kehidupan seseorang itu bisa berubah, itu lewat pemuridan langsung, bukan lewat khotbah. Karena apa? Lewat pemuridan langsung ini ada yang namanya dua arah. Saudara, satu kali Paulus itu berkhotbah. Berkhotbah itu lama sampai ada satu orang jatuh, lalu mati. Lalu Paulus itu membangkitkannya. Ketika Paulus itu berkhotbah, kata berbicara di situ, itu pakai kata dialogomai. Bukan satu arah, tapi dua arah. Dari situ muncul kata dialog. Yesus itu dengan murid-muridnya, kemanapun Yesus pergi, itu selalu dua arah. Bukan cuma khotbah satu arah, tapi dua arah. Murid-muridnya ngajukan pertanyaan, Yesus menjawab. Ya, dan kadang juga Yesus mengajukan pertanyaan, murid-muridnya menjawab, lalu Yesus koreksi. Itulah yang terjadi. Dan itu gak bisa terjadi hanya lewat kebaktian. Halo, amin.
Nah itulah arti dari manusia menajamkan sesamanya. Lewat pemuridan. Anda tidak mungkin akan ditajamkan karakter Anda di Pahat kalau Anda tidak dimuridkan secara langsung di dalam komunitas. Katakan amin. Nah, yang kedua, kenapa komunitas itu tempat terbaik untuk pembentukan karakter? Karena selain kita ini akan diinspirasi lewat pemuridan, di dalam komunitas itu terjadi yang namanya gesekan. Katakan gesekan. Nah, aduh Pastor Fuji, saya anti yang namanya gesekan. Tunggu dulu. Jangan anti sama gesekan. Kenapa? Karena kita membutuhkannya. Katakan amin. Kita ini butuh yang namanya gesekan. Bukan berarti habis ini, oke, saya coba cari masalah sama orang. No. Saudara, kita ini butuh gesekan. Makanya di dalam komunitas itu adalah tempat yang rawan konflik. Tapi kalau kebaktian begini aman. Paling konfliknya apa? Rebutan parkir. Gitu ya. Tapi begitu Anda join CG, nah disitulah biasanya akan terjadi rawan yang namanya gesekan atau konflik. Saudara, tapi Anda tidak boleh anti. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu memakai gesekan. Tuhan itu bisa memakai konflik untuk menyempurnakan karakter kita. Katakan amin. Kalau Anda mau bertumbuh dewasa, Anda tidak boleh anti gesekan. Ada banyak orang Kristen itu kena sindrom Peter Pan. Tahu ya Peter Pan? Peter Pan itu orang yang sebenarnya sudah terjebak gak mau dewasa. Padahal seharusnya dewasa tapi pengen main. Pinginnya main terus. Pengennya kecil terus. Ya, simple. Kenapa kok dia itu gak mau bertumbuh menjadi dewasa? Ada anak laki-laki yang kena sindrom Peter Pan, itu adalah anak laki-laki yang menolak untuk tumbuh dewasa. Dia kepengen jadi anak laki-laki terus, pengen jadi anak terus, pengen jadi bocah terus. Walaupun tubuhnya udah gede, tapi dia pengen jadi bocah. Dia menolak apa-apa yang membuat dia jadi dewasa. Contohnya, menolak untuk ambil tanggung jawab, menolak untuk kerja, kepengennya main game terus. Ya, itu adalah orang laki-laki yang kena sindrom Peter Pan. Nah, orang Kristen bisa kena sindrom ini dengan cara apa? Dia menolak yang namanya kedewasaan. Dengan cara apa? Dia anti gesekan. Aku enggak mau ikut CG karena apa? Nanti aku digesek. Saudara, digesek. Gesekan itu akan menyempurnakan kita. Yang setuju katakan amin. Makanya jangan anti sama gesekan. Gesekan itu tanda dari bertumbuhnya kedekatan. Kalau CG itu makin akrab, makin dekat, pastilah. Namanya manusia biasa, pasti ada kekurangan, kelemahan, pasti. Betul ya? Kecuali kalau CG Anda semuanya malaikat. Pasti ada kelemahan. Nah, makanya di CG lah tempat terbaik untuk apa? Anda menghidupi firman. Kalau kebaktian begini, nggak ada challenge untuk menghidupi firman, nggak ada. Tapi waktu Anda ikut CG ini loh, ketika ego Anda disenggol, nah disitulah tempat terbaik untuk apa? Menghidupi firman. Katakan amin. Tempat terbaik untuk menghidupi yang namanya kasih. Yang namanya pengampunan. Pastor Fuji, saya ingin menjadi pelaku firman. Ya, mengampuni. Berarti kalau Anda ingin belajar mengampuni, berarti harus ada orang yang mungkin menyalahi Anda. CG itu adalah tempat untuk mempraktekkan pengampunan. Mempraktekkan kasih. Saudara, kalau anggota CG Anda malaikat semua, Anda nggak perlu mempraktekkan kasih. Tapi kalau anggota CG Anda, teman-teman CG Anda itu punya kelemahan, kekurangan, dan buat salah sama Anda, disitulah Anda bisa menghidupi kasih. Ada amin. Di CG lah, itu adalah tempat di mana apa? Oh, saya ikut CG dari dulu, pertama kali saya ikut CG, itu adalah tempat untuk apa saudara? Tempat untuk mati bagi diri sendiri. Di CG itu saudara. Waktu ikut CG, ya saya pernah kena pemimpin yang cukup rada unik. Begitu datang langsung, dia strict begitu ya. Fuji, kamu pacarannya? Iya.
putus sekarang. Waduh, disuruh putus saudara saya. Langsung, karena saya semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Oke, saya putus saudara. Tapi gara-gara itu saya makin bertumbuh sama Tuhan. Tiba-tiba yang nyuruh saya putus itu tahun depan pacaran. Kurang ajar enggak? Gitu ya. Ngajarin saya, tidak boleh semir rambut, tidak boleh begini-begini. Beberapa tahun kemudian, pemimpin yang ngajarin saya begitu, semir rambutnya. Di dalam CG lah, belajar yang namanya mati terhadap diri sendiri. Katakan amin. Ujungnya ketika saya taat bukan memberontak, kebaikan itu ada di saya. Saya makin disempurnakan. Katakan amin. Saudara, di CG lah tempat terbaik untuk kita ini menghidupi firman, tempat terbaik untuk kita menghidupi kasih, dan tempat terbaik untuk Anda mempraktekkan mati terhadap diri sendiri. Kenapa? Manusia di akhir zaman itu menjadi egois, mementingkan diri sendiri. Karena self-center, fokusnya ke diri sendiri. Di dalam CG, saya bisa pastikan waktu Anda join di CG, hidup Anda akan pasti diubahkan. Karena apa? Di CG, Anda yang egois akan diajar untuk gak lagi egois. Katakan amin. Anda yang fokusnya diri sendiri, mementingkan diri sendiri, di CG, Anda akan dilatih untuk tidak lagi egois. Makanya CG itu punya kuasa untuk transformasi. Katakan amin saudara. Dan kita membutuhkannya, ada amin? Anda dan saya membutuhkan komunitas. Dan tidak ada komunitas yang sempurna, tapi justru itu komunitas yang gak sempurna itu yang menyempurnakan kita. Jadi hari ini tidak boleh ada yang anti CG. Amin. Nah, saya tutup dengan ini, waktu saya sudah habis. 3 alasan utama kenapa orang tidak mau dimuridkan atau tidak mau join di dalam CG. Alasan yang pertama adalah ini. Saudara, independen. Katakan independen. Orang yang independen itu merasa bahwa aku tanpa orang lain bisa bertumbuh. Independen adalah orang yang biasanya orang yang lebih sulit untuk join CG atau lebih sulit untuk bisa dimuridkan secara pribadi, itu adalah orang yang sudah punya sesuatu. Contoh ya, punya sesuatu itu orang terkenal, punya pencapaian di luar sana, punya jabatan tinggi di luar sana, itu biasanya agak sulit. Atau orangnya itu pinter, atau kaya raya, itu biasanya karena punya sesuatu, dia merasa bahwa untuk bertumbuh aku gak perlu orang lain. Aku bisa tumbuh sendiri. Nah itu sindrom saudara. Nah Anda kalau mau join CG, Anda perlu mematahkan sindrom itu dalam diri Anda. Merasa independen, mandiri banget tanpa orang lain, aku bisa sendiri. Orang aku CEO kok, orang aku di luar sana adalah penceramah seminar, aku ini motivator di luar sana, aku ini artis, aku ini hebat, aku ini misalnya pengusaha. Saudara, nah kadangkala itu terbawa, kita merasa bahwa untuk masalah kerohanian juga sama. Aku tanpa orang lain, aku bisa sendiri. No. Kebenarannya adalah kita butuh orang lain. Untuk Yesus disalib aja butuh orang lain, saudara. Katakan amin. Yesus gak bisa memaku dirinya sendiri. Dipaku sini lah, terus yang sini apa makunya? Gak bisa, masa begini? Saudara, kita butuh orang lain. Yang pertama adalah independen. Yang kedua adalah perfeksionis. Orang yang perfeksionis itu gini loh. Saya hanya bisa join CG kalau CG-nya itu ideal menurut dia. Sempurna pokoknya. Harus yang bagus. Padahal kenyataannya di CG, Anda kalau mau dengar lagu worship yang enak, itu Anda bisa mengunduh GMS Live. Suaranya pasti enak. Karena apa? Waktu saya kemarin di taping, suara saya kok merdu. Masuk proses mixing, saudara. Tapi di CG nggak ada mixing-mixingan. Ya, begitu CGL-nya bawa gitar, ya apa adanya suaranya, yang fals ya tetap fals. CG itulah nature-nya, natural, nggak ada yang sempurna.
Nggak ada CGL yang sempurna, nggak ada anggota yang sempurna. Kalaupun ada CG yang sempurna, begitu Anda masuk langsung CG-nya nggak sempurna. Karena kita ini nggak sempurna. Katakan amin. Jadi kita tidak boleh perfeksionis. Ada orang yang berharap CG aku mau di CG yang semuanya pengusaha. Semuanya harus bos. Semuanya harus artis misalnya. Atau saya mau ada satu CG dengan Pastor Philip misalnya. Saya kepengen CGL-nya itu Pastor Philip langsung. Atau saya mau CG-nya yang menyenangkan semua. Orang-orangnya itu malaikat semua, gak boleh buat salah. Gak ada kebenarannya. Makanya gak boleh perfeksionis. Jangan-jangan, saudara, bagi Tuhan, Anda itu memang Tuhan tempatkan di CG yang itu. Itulah yang pilihan Tuhan terbaik bagimu. Mungkin Anda berharap, aduh I wish aku dipimpin oleh CGL itu kayak lebih berkarisma, lebih pintar ngomong, lebih ini. Tapi kalau sama yang ini, aduh CG-nya kurang. Ya suaranya fals semua kalau nyanyi. Gitu ya. Ya kalau nyanyi kunci G mereka A minor semua gitu ya. Anda gak tahan. Justru itulah Tuhan pilihkan. Itulah tempat yang terbaik untuk Anda bertumbuh. Jangan perfeksionis. Anda mau keliling ke gereja manapun, Anda tidak akan pernah menemukan gereja yang perfect. Lebih baik Anda menyerah, Tuhan, kalau memang Tuhan tempatkan aku di CG ini, bantu aku untuk bertumbuh, bantu aku untuk aku bisa berubah. Pertumbuhan dinilai dari apa? Sikap hati kita sendiri. Katakan amin. Amin, saudara. Saudara tahu Yudas Iskariot? Kurang apa coba Yudas itu? Sudah dimuridkan sama Yesus langsung, komunitasnya itu isinya rasul-rasul semua. Kurang sempurna apa? Ternyata dia masih bisa gagal. Apa maksudnya? Berarti pertumbuhan kita tergantung dari sikap kita, tanggung jawab pribadi kita. Sekalipun CG Anda nggak sempurna, Anda bisa bertumbuh dengan subur di situ. Ada amin? Yang ketiga, kenapa orang nggak mau ber-CG atau nggak mau dimuridkan? Karena ada trauma. Kalau yang pertama independen, mandiri. Yang kedua itu perfeksionis, cari yang paling ideal. Gitu ya. Yang ketiga trauma. Bisa jadi dulu dia pernah dilukai oleh orang dan belum dibereskan. Dulu mungkin pernah dia curhat sama seorang pemimpin rohani mungkin di gereja lamanya. Pemimpinnya membocorkan ke orang lain. Dia jadi apa? Jadi tersandung, jadi trauma. Jadi kalau aku mau ke CG lagi, mau terbuka lagi jadi takut. Ketakutan itu menghalangi orang untuk join di CG. Gitu ya. Dan akhirnya apa? Menciptakan mentalitas yang salah. Ya tadi, perfeksionis tadi. Saudara, kebenarannya adalah, saudara, kita datang di CG, mental kita harus berubah. Gak boleh datang untuk mencari sesuatu, tapi datang untuk mempersembahkan sesuatu. Kalau Anda mentalnya salah, aku kok di CG ini kok gak dapat apa-apa ya. CG-nya boring, aku gak dapat apa-apa. Kayak gak ber-CG. Karena mental Anda salah. Mentalnya Anda ingin mendapatkan sesuatu. Tapi kalau ada ubah mentalitasnya, aku datang untuk mempersembahkan sesuatu, aku datang untuk membagi sesuatu. Saudara, kalau Anda datang bukan hanya untuk dilayani, bukan hanya untuk diberkati, dan sekalipun CG Anda boring, Anda akan berkontribusi di situ. Katakan amin. Anda nggak menuntut CG-nya harus sempurna, tapi Anda menolong untuk menyempurnakan CG Anda. Di titik itu, Anda bertumbuh. Ada amin?